hormati, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sri Widayati SPDSD. Yang saya hormati Bapak Saripudin selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Ibu Eti Manguanti selaku pengajar praktik saya. Kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah percakapan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Sri. Ya, waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, syukur alhamdulillah. Seperti yang sudah pernah saya katakan Bu, kalau saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Nah, namun sebelumnya saya melakukan dulu tahapan awal, yaitu pra-observasi. Nah, di mana kita berbincang-bincang tentang apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Sesuai dengan tujuan observasi kita Bu, kita akan berbagi pengalaman untuk meningkatkan pembelajaran yang kita lakukan agar lebih menarik, lebih kreatif lagi dan bisa berpihak pada siswa. Baik Bu, setelah kita nanti melakukan supervisi akademik, kira-kira apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari supervisi ini? Jadi mungkin dari tujuan saya ketika di supervisi adalah saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Oh iya. Dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas, kira-kira materi apa yang ingin Bu Sri sampaikan? Ya, dalam pembelajaran besok yang saya ambil itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi suku kata. Nah Bu, dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, dari pembelajaran yang Bu Sri lakukan nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu disampaikan? Di sini saya tujuannya adalah saya mengharapkan peserta didik itu dapat menuliskan suku kata melalui media audio, dari audio, gambar, serta benda-benda yang ada di sekitar mereka. Ya, baik. Nah Bu, tentunya Bu Sri sudah melakukan persiapan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Sri persiapkan sejauh ini? Yang saya persiapkan sebelum proses pembelajaran yang saya lakukan adalah di situ perlengkapan proses pembelajaran. Contohnya perangkat pembelajarannya yang pertama mesti RTP, dan yang selanjutnya adalah media atau metode yang sesuai dengan minat atau kesesuaian belajar siswa, dengan media-media seperti media gambar ataupun benda-benda yang ada di sekitar. Nah Bu, kira-kira media apa yang akan Bu Sri gunakan nanti di dalam pembelajaran? Media yang saya gunakan di situ adalah media audio, media gambar, dan media benda-benda yang ada di sekitar siswa atau media-media yang lain mungkin yang saya perlukan dalam proses belajar yang saya lakukan. Baik Bu. Baik Bu, berarti ada berbagai media yang sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Baik Bu. Nah, dalam kita melaksanakan pembelajaran pasti ada masalah yang terkadang kita hadapi. Nah, kira-kira masalah atau tantangan apa yang kira-kira nanti Bu Sri hadapi di dalam pembelajaran nanti? Nah, setelah saya melakukan tes diagnostis, ternyata murid saya itu memiliki banyak perbedaan atau berbeda gaya belajar mereka. Nah, yang berbeda-beda. Jadi gaya belajar mereka yang berbeda itulah yang menjadi tantangan buat saya dalam melakukan pembelajaran ini. Karena dimana seharusnya saya itu harus bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya atau minat belajar mereka. Terkait dengan profil belajar siswa, tentu Bu Sri sudah mau menyiapkan media atau metode pembelajaran yang Bu Sri gunakan di dalam pembelajaran nanti ya. Nah, kira-kira bisa tidak Bu Sri jelaskan secara singkat bagaimana pembelajaran nanti yang Bu Sri lakukan di dalam kelas? Nah, berhubung di sini murid saya yang berbeda-beda gaya belajar mereka, nah di sini saya sudah mempersiapkan beberapa
pembelajaran yang beragam, yang dimana saya akan mengelompokkan siswa-siswi saya sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan saya juga di sini memfasilitasi mereka atau belajar mereka dengan media-media yang sudah saya sebutkan di awal, supaya dalam proses pembelajaran saya itu terlaksana dengan baik, dengan melalui pengelompokan berdasarkan gaya belajar mereka. Mungkin seperti itu, Bu Guru. Ya, berarti menarik sekali ya Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan di dalam pembelajaran nanti. Bu Sri sudah mengakomodir gaya belajar siswa sesuai dengan minatnya mereka ya. Nah, Bu Sri juga sudah menyiapkan media, metode apa yang akan diperlukan di dalam pembelajaran nanti. Nah, kira-kira kapan Bu Sri bisa mempersiapkan semua media atau media pembelajaran yang akan digunakan? Tentunya sebelum proses pembelajaran saya lakukan, sehari sebelum proses pembelajaran saya lakukan, saya sudah mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang saya akan lakukan dalam proses pembelajaran, seperti mempersiapkan FPP dan media-media, ataupun menentukan metode yang akan saya gunakan. Jadi Bu Sri sudah mempersiapkan 1 hari sebelum melaksanakan pembelajaran, sudah disiapkan semua perangkat-perangkatnya ya Bu. Berarti Bu Sri berkomitmen ya, punya komitmen untuk mempersiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran ya. Saya apresiasikan Bu Sri sudah berkomitmen untuk itu. Nah, dari area dari supervisi nanti, akademik nanti, area pengembangan apa yang ingin Bu Sri kembangkan? Mungkin area yang ingin saya kembangkan di situ adalah berkaitan dengan intelektual saya, di mana atau bagaimana kemampuan saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nantinya dalam supervisi ini atau lewat observasi ini nanti saya bisa menambah atau menjadikan saya dalam proses pembelajaran saya itu bisa meningkat atau bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, dan mungkin ada kekurangan atau kelebihannya, mungkin bisa nanti Bu Guru Tina menyampaikan kepada saya apa yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran yang saya lakukan nanti. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Bu Sri sampaikan, kalau Bu Sri itu ingin meningkatkan kemampuan Bu Sri dalam proses pembelajaran. Nah, walaupun ada kekurangan atau kelebihan, nah kekurangannya itu nanti bisa dievaluasi, bisa diperbaiki lagi di pembelajaran yang berikutnya. Benar begitu Bu? Benar. Oke, bagus sekali Bu Sri. Nanti saya akan coba bantu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Nah, terkait kompetensi yang ingin Bu Sri tingkatkan tadi, kembangkan, pasti ada strategi yang sudah Bu Sri pikirkan untuk mencapai kompetensi tersebut. Bisa Bu Sri jelaskan? Ya, mungkin terkait dengan pengembangan mengajar di sini, saya sudah berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang utama di perangkat pembelajaran, mungkin di sini saya bisa lebih lagi optimal atau dalam menyiapkan perangkat pembelajarannya, dan mungkin juga di sini akan saya tingkatkan lagi dalam menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi untuk siswa. Oke, menarik sekali ya apa yang sudah Bu Sri sampaikan terkait dengan observasi yang akan kita laksanakan nanti. Nah, kira-kira kapan Bu Sri bisa kita lakukan observasi di kelas Bu? Besok bisa Bu. Oke. Berarti besok ya Bu ya kita akan melakukan observasi di kelas yang Ibu Sri. Nah, di tahap observasi nanti, di dalam pelaksanaan observasi nanti Bu, saya akan mencatat mencatat yang apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah dari supervisi ini, saya juga nanti kita akan berbincang-bincang Bu, untuk tahap selanjutnya itu tahap pasca observasi. Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Sekian kegiatan percakapan pra-observasi saya bersama rekan saya Bu Sri Widayati SPDSD, dan selanjutnya kita akan melakukan
kegiatan observasi di kelas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini ada nggak yang nggak masuk? Buka tutup, buka tutup, jari tangan. Lingkaran besar, simpan di bawah. Naik, 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 sampai terjauh. Diputar-putar, digulung-gulung, sampai tersenyum, hihi, sampai tertawa, sampai bersorak, Baiklah, semangat. Tapi sebelum belajar kita berdoa. Ayo Akmal, maju ke depan, maju ke depan dulu Akmal. Kita pimpin ya. Iya, sebelum berdoa, sebelum belajar kita berdoa mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Kalau kau ingin belajar duduk tertib. Kalau kau ingin belajar duduk tertib. Kalau kau ingin belajar, mari kita lakukan. Kalau kau ingin belajar duduk tertib. Tertib, harus yang tertib sekarang. Coba perhatikan Bu Guru. Bu Guru pegang apa? Kertas. Yang bertuliskan apa ya? Iya, huruf ABC. Sekarang Bu Guru. Nah, B. Perhatikan Bu Guru. B berteman dengan U. Kita baca. Pintar. Bacanya U. B. U. Sekarang lagi. Huruf B mencari teman. Temannya adalah E. B. Nah, pintar. Tepuk tangan untuk kelas 1. Semangat lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Kelas 1. Karena untuk hari ini pembelajarannya adalah anak-anak atau peserta didik diharapkan dapat menulis suku kata. Apa itu suku kata? Ada yang tahu? Apa? Apa suku kata? Ada yang tahu? Oh, ada nama-nama hewan katanya. Ayo suku kata. Oh, nama-nama buah. Nah, supaya anak-anak lebih jelas lagi mengetahui apa itu suku kata.
Dari hasil pembelajaran hari ini, tugas di rumah anak-anak membuat gambar hewan yang disukai. Iya, berarti gambar kucing. Gimana tuh? Di buku gambarnya di rumah, ya? Ya. Coba sekarang, Bu Guru tanya hewan apa sih yang anak-anak suka? Hewan sayang, hewan. Besok berarti hasil karya gambarnya akan dibawa ke sekolah. PR-nya apa PR-nya? Menggambar hewan yang disukai. Apa PR-nya? Apa PR-nya? Boleh dengar. Sekali lagi coba dengarkan. Dengarkan Adam. Ya, guru bicara. Tugas anak-anak di rumah menggambar hewan yang disuka. Nanti sebelum pulang, Bu Guru akan bermain suku kata. Melanjutkan suku kata. Yang bisa melanjutkan suku kata dari Bu Guru boleh pulang. Sekarang kita dulu ya. Ya, di buku gambar. Setelah pelajaran selesai, kita setelah hari ini pembelajarannya selesai. Nanti anak-anak melanjutkan lagi di rumah. Nanti apa sekali lagi? Menggambar hewan yang disukai. Sekarang melanjutkan suku kata. Siap pulang? Sekarang, ayo Mbak Indri. Sa. Pintar. Ayo Mbak Malika. Ku. Pintar. Dan ke. Kerbau pintar ke. Sa. Sapi. B. Bebek. Pintar. Bang. Bang. Ya Mas Harsam. Hewan lagi ya. Buah sekarang buah. A. Pintar. Buah ya. Na. Pintar. Se. Pintar. Apa ya buah apa lagi? A. Kembali lagi bersama saya Sukinawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dalam suatu rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sri Widayati SPD SD, di mana sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan saya telah melakukan mengobservasi pembelajaran yang Bu Sri lakukan di dalam kelas. Dan pada tahap ini kita berada pada
tahap pasca observasi. Bersama kami juga ada Ibu Eti Mambuanti sebagai pengajar praktik saya. Selamat siang Bu Sri. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Sri, saat ini kita masih berada dalam kegiatan coaching supervisi akademik, di mana sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan juga observasi pembelajaran yang sudah Bu Sri lakukan di dalam kelas. Nah, tahap ini kita sudah ada di tahap pasca observasi. Dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Bu Sri dapatkan? Mungkin yang dari hasil supervisi yang saya ingin dapatkan adalah perbaikan dari pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin dari media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu menurut saya masih kurang lah dalam saya terapkan ke siswa. Jadi siswa kurang begitu Jadi di sini aktif kita dalam sharing ya Bu belajar. mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, Ibu Sri ingin mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu Sri lakukan di dalam kelas ya, baik yang baik bisa dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya. Dan gitu Ibu ya. Nah, saat ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Sri saat melakukan supervisi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas. Iya, mungkin saya jadi tahu apa kekurangan dan kelebihan yang saya miliki selama saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Sri ya terkait rencana yang sudah Bu Sri sampaikan pada saat kegiatan praobservasi yang kita lakukan ya Bu Sri ya. Nah, Bu Sri itu ingin meningkatkan kompetensi Bu Sri di dalam pembelajaran. Nah, apakah yang sudah Bu Sri rencanakan itu apakah sudah tercapai? Menurut saya masih kurang karena di dalam proses yang saya lakukan itu masih ada beberapa siswa yang masih belum mencapai belum sepenuhnya lah mencapai tujuan yang saya Jadi Bu Sri merasa pembelajaran yang Bu Sri lakukan itu belum tercapai sepenuhnya ya. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sri cantumkan di dalam PPP kemarin yang sudah dilaksanakan itu apakah sudah tercapai sepenuhnya? Masih belum karena itu dari segi siswanya mungkin karena media yang saya gunakan itu masih kurang tepat, jadi ada beberapa siswa yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya laksanakan pada proses pembelajaran ini. Dan ada yang sudah baik, yang masih kurang mungkin perlu diperbaiki lagi, akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya mungkin saya lebih lagi mencari media-media yang bisa memotivasi anak atau yang bisa membuat anak itu menyenangkan dalam dia belajarnya, sehingga dengan media-media yang saya tampilkan yang lebih baik lagi, siswa dapat menerima dan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai yang mereka inginkan. Jadi rencana Bu Sri ini kapan akan dilaksanakan? Ya setelah ini Ibu, setelah Ibu supervisi ini ya saya akan berusaha untuk cepat memperbaiki atau melaksanakan apa perencanaan saya dalam menyediakan media-media atau dalam memperbaiki pembelajaran ini, mungkin ya secepatnya lah. Ya, jadi Bu Sri akan melakukan secepatnya ya untuk memperbaiki pembelajarannya lagi. Nah, untuk mencapai apa yang diharapkan tentu Bu Sri juga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain ya. Kira-kira siapa yang bisa Bu Sri minta bantuannya? Mungkin ya bisa dari bapak kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru. Nah mungkin yang terutama mungkin Bu Tina supaya bisa bantu saya
dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke Bu Sri, kita berada di bagian akhir dari sesi ini. Dari percakapan yang kita laksanakan ini, apa yang bisa Bu Sri simpulkan? Mungkin dari proses pembelajaran yang saya laksanakan ini, saya mengetahui bahwa ada kekurangan dan kelebihan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, dan mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi untuk dalam menyediakan media pembelajaran supaya lebih menarik lagi ataupun memotivasi anak-anak lebih baik lagi untuk bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Bu Sri sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya, dari mulai kegiatan pra-observasi, terus observasi di kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, saya berharap semoga melalui kegiatan ini Bu Sri bisa merasakan ya ada perbaikan dari pembelajaran yang sudah Bu Sri laksanakan yang di dalam kelas ini. Nah, saya juga berterima kasih pada Bu Sri atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya juga belajar mensupervisi ya kegiatan ini, melakukan kegiatan supervisi. Semoga kita kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Bu Putri yang sudah Demikian kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.